semua, kali ini kita akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul American Made. Film ini menceritakan seorang pilot yang bekerja untuk CIA, pemerintah Amerika, dan kartel narkoba terkaya sepanjang sejarah. Perkenalkan, dia adalah Barry, salah satu dari pilot yang sedang bekerja. Di sini, Barry kelihatan kesal karena rekan pilotnya lagi mangkir. Ia malah tidur, sedangkan Barry harus terjaga sendiri. Karena sedang kesal, Barry ini sengaja membuat pesawatnya bergoyang agar rekannya terbangun. Setelah penerbangan usai, Barry mampir untuk cari minum yang seger-seger setelah lelah bekerja. Di sini, ia bertemu dengan seorang pria yang mengaku dari CIA. Pria ini bernama Sever. Sever kali ini datang untuk menawarkan pekerjaan. Tak lama, Barry diajak ke sebuah gedung yang berisi pesawat. Pekerjaan kali ini, Barry diminta untuk membawa pesawat tersebut dengan misi mengambil gambar ke markas musuh yang berada di Guatemala. Sebelum jalan, tentu saja pesawat ini harus dites drive dulu. Lanjut di rumah, Barry menceritakan bisnis tambahan ini kepada Lucy, istrinya. Lucy langsung marah karena Barry sok ide mau menambah bisnis yang gak jelas. Berganti hari, Barry yang berangkat kerja terlihat masih memikirkan tawaran dari Sever. Saat di dalam kabin pesawat, Barry terlihat sudah jengkel dengan rekan pilotnya. Tanpa pikir panjang, Barry langsung turun karena ia sudah mantap untuk resign. Ia mencoba mengambil peruntungan dengan mengikuti ajakan Sever. Saat itu tahun 1978, ia akhirnya mulai bergabung dengan CIA. Tahun di mana perang dingin sedang memuncak, di mana Soviet saat itu mendukung pemberontak di seluruh Amerika Tengah. Akhirnya misi pertama pun dimulai. Barry terlihat sangat menikmati pekerjaan barunya ini. Foto-foto yang diambil Barry di negara Nicaragua ini disukai sama petinggi di CIA. Tentu saja yang mendapat kredit adalah Sever. Dari Guatemala lanjut ke El Salvador. Pesawat Barry di sini sempat tertembak, namun keberuntungan masih memihaknya. Berlanjut, saat ini ia sedang bertemu dengan Sever. Ia sangat senang karena hasil kerja Barry disukai oleh para petinggi CIA. Karena hasil kerjanya bagus, kini Barry langsung nego tambahan gaji ke Sever. Tanpa basa-basi, Sever memberinya misi kembali. Ia mengirim Barry ke Panama kali ini. Barry ke sana untuk menemui seorang kolonel korup yang bernama Noriek. Barry hanya mengantar uang dan mengambil berkas informasi dari sana. Lanjut, saat ini Barry sedang di Kolombia. Waktu itu tahun 1980. Ia sedang berhenti di salah satu bandara untuk mengisi bahan bakar. Namun, saat mau mengisi, ia dihampiri dua pria saat itu dan memaksanya untuk ikut dengan mereka. Barry dibawa ke sebuah rumah yang besar. Saat bertemu dengan pemilik rumah, Barry kebingungan karena disambut dengan baik. Bertolak belakang dari cara ia dibawa oleh dua pria sebelumnya. Ia bingung karena orang ini tahu misi-misinya dari CIA. Pria ini bernama George. George mengajaknya berbisnis untuk mengantarkan kokain dengan pesawatnya dari Kolombia ke Amerika. Kemudian George mengajaknya bertemu dengan dua temannya. Mereka adalah Carlos Leder dan yang satunya tentu kalian mengenalnya, yakni legenda kartel narkoba yang sangat terkenal, Pablo Escobar. Mereka ini dikenal dengan sebutan kartel Medellin. Saat itu mereka bertiga hanya seorang pengusaha yang mencari cara untuk mengirim produk sampai ke Amerika Serikat. Untuk mengangkut barang mereka, ada masalah yang harus diatasi terlebih dahulu. Para pilot yang mencoba mengangkut barang sebelumnya tewas di tempat saat akan lepas landas. Hal ini terjadi karena muatan yang dibawa terlalu berat dan landasan yang kurang panjang, disertai pepohonan tinggi yang mengitari lokasi tersebut. Namun, Barry tak ada pilihan. Kalau mau pulang hidup-hidup, ia harus melakukannya. Barry sempat ngeyel untuk tidak memenuhi seluruh pesawat dengan muatan. Hal ini dilakukan agar pesawat tetap bisa lepas landas. Setelah semuanya siap, Barry dibantu para kartel menyiapkan landasan sepanjang mungkin. Para gembong kartel ini malah asik taruhan ketika Barry sedang mempertaruhkan nyawa untuk lepas landas. Tapi, bukan Barry namanya kalau tidak berhasil. Penerbangan kali ini harus lolos dari radar Angkatan Udara. Angkatan Udara dari Amerika sempat menyadarinya. Namun, Barry sengaja terbang rendah melewati landasan kilang minyak milik perusahaan Shell, yang tentunya untuk menyamarkan keberadaannya. Setelah sampai di lokasi COD, Barry mengganti ke posisi autopilot dan menjatuhkan barang-barangnya di sebuah rawa-rawa. Pengiriman pertama ini akhirnya sukses. Barry mendapat bayaran $2.000 per kilo kokain, nilai yang fantastis di tahun itu. Pesta kecil-kecilan pun dilakukan di rumah George untuk merayakannya. Namun, belum sampai Barry membawa uang itu pulang, tiba-tiba tentara Kolombia menyerang rumah George. Barry panik setengah mati, sedangkan para kartel tak punya rasa khawatir sedikit pun. Mereka pun akhirnya ditangkap. Tak lama, para kartel ini keluar dengan santainya. Kekuatan uang memang tak pernah bisa diragukan. Tiba-tiba, Sever muncul di mana Barry ditahan. Ia bilang kalau rumahnya akan digerebek. Jadi, ia menyuruh Barry untuk membawa istri dan anaknya keluar kota. Kembali ke scene saat pertama kali Barry ke Nicaragua. Ternyata yang ia foto dengan pesawat itu adalah para komunis
yang menduduki negara Nicaragua. Saat ini sudah ada presiden baru Amerika, yakni Ronald Reagan. Presiden ingin mengusir komunis dari Amerika Tengah dengan cara mendukung pejuang kemerdekaan yang bernama Kontras. Namun, Kongres cemas peristiwa perang di Vietnam terulang kembali. Maka dari itu mereka melarang presiden untuk berperang. Namun, diam-diam presiden meminta bantuan CIA. Kembali ke Barry dan Sever. Kali ini Sever sudah menyiapkan tempat di Arkansas untuk anak dan istrinya. Barry tinggal membawanya ke sana sebelum pagi pukul 6, karena di jam tersebut akan datang polisi untuk menggerebek rumahnya. Keesokan paginya, Barry langsung menjemput anak dan istrinya. Di perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan polisi yang akan menggeledah rumahnya. Saat ini polisi sudah tahu kalau Barry adalah penyelundup narkoba. Lucy masih saja kesal karena ia tak tahu kenapa tiba-tiba ia dan anaknya harus pindah. Belum sempat menjelaskan kejadian ke istrinya, Barry langsung dijemput oleh Sever. Kala itu Sever memberinya lahan yang luas, sebuah gudang besar lengkap beserta pesawat dan landasan bandara yang sangat luas. Di sini Sever memberi tugas lagi untuk menghantar senjata. Sever kini juga membawakan tas pembayaran dari Pablo sebelumnya. Lanjut, Barry pulang dan disambut dengan istrinya yang marah-marah karena khawatir akan kehidupan mereka ke depannya. Di sini, akhirnya Barry menceritakan yang sebenarnya, dan solusinya tentu saja adalah uang. Uang dari jasanya mengantarkan kokain. Saat itu, tahun 1981, Barry mulai mengantarkan senjata ke pemberontak yang bernama Kontras. Setelah beberapa kali pengiriman, ia bertemu kembali dengan George di sana. George menawarkan bisnis baru kepadanya, mengantarkan senjata dari Amerika ke Kolombia. Dari Kolombia, membawa kokain menuju Kontras. Dari Kontras, kokain akan dibawa lewat jalur laut ke Miami. Lalu, Barry kembali pulang dan mampir di Panama untuk isi bahan bakar dengan dilindungi kolonel korup yang sudah disuap sebelumnya. Di scene ini kita tahu bahwa sebenarnya Kontras tak ingin berperang. Mereka hanya ingin menghasilkan uang. Sementara para kartel menginginkan senjata dengan Barry sebagai distributor. Sungguh, skena bisnis yang sangat menggiurkan. Karena pekerjaan semakin banyak dan jalur pengiriman yang rumit, ia harus merekrut tambahan pilot yang mau bekerja dengannya. Saat sedang sibuk-sibuknya, Sever datang dan meminta untuk merubah lahan milik Barry menjadi kamp pelatihan militer. Kamp yang akan diisi orang-orang Kontras dari Nicaragua, dan tentu saja Barry yang menjemputnya. Karena bisnis yang lancar, uang pun mengalir deras ke rekening Barry, sampai ia kehabisan tempat untuk menyimpannya. Sampai pada akhirnya saudara Lucy datang. Dia bisa dipanggil JP. JP ini membuat semuanya semakin runyam karena uang di mana-mana. Akhirnya JP menemukannya dan ia menggunakannya untuk foya-foya. Pada pengiriman yang kesekian kali, sampai pada akhirnya ia dikejar oleh angkatan udara dari New Orleans. Kali ini Barry kabur sampai ke pemukiman dan mendaratkan pesawatnya di halaman warga lokal. Pesawat yang berisi 200 kg kokain ia tinggalkan. Yang penting selamat dulu. Sampai pada akhirnya DEA mengendus perbuatannya. Dalam kesulitan ini, kartel Madeline dan Barry bertemu untuk meeting. Di sisi lain, saudara Lucy ini tertangkap petugas karena kedapatan membawa uang 1 koper penuh. Di tengah meeting, Barry ditelepon istrinya untuk membantu masalah adiknya ini. Namun, Barry masih sibuk meeting dan masalah ini akan diselesaikannya nanti. Lanjut ke meeting. Kini, Pablo ingin menambah muatannya menjadi 1.500 kilo sekali pengiriman, yang sebelumnya hanya 200 kilo saja. Pablo sudah kelihatan ngotot. Get it done. Jadi mau tak mau, Barry harus mencarikan solusi untuk masalahnya. Kembali ke JP yang sudah ada di kantor polisi. Di sini Barry mencoba menenangkannya untuk mengikuti arahan dari pengacaranya. Karena nurut, JP bisa dikeluarkan. Dan setelah kejadian ini, Barry ingin membuang JP karena kelakuannya yang tak bisa dikendalikan. Ia mengantarkan ke mobilnya dan memberinya uang dan juga paspor untuk keluar kota agar tak mengganggu lagi kegiatan Barry. Namun kini George tahu masalah yang dialami Barry. Nah, di sini George ingin membantu. Bisa dibayangkan kalau kartel sudah ikut turun tangan, berarti akan berakhir tidak baik-baik saja. Tak lama JP berjalan, mobil yang dinaginya tiba-tiba meledak. JP tewas seketika. Berlanjut ke scene saat Sever membersihkan kamp pelatihan dan memulangkan Kontras. Ia seakan membuang bukti untuk membuat tangannya tetap bersih. Barry juga menyadari kalau ada yang tak beres dengan Sever. Ia juga membersihkan kantor dari segala berkas yang berhubungan dengan Barry. Lanjut ke Barry. Kini ia juga mencoba menghilangkan berbagai bukti di gudang miliknya. Tiba-tiba saja ia digerebek. Ia kaget karena DEA, ATF, polisi, dan FBI sampai datang bersamaan. Setelah dibawa ke kantor, ia bertemu dengan wanita bernama Dennis Deborah. Ia adalah jaksa penuntut umum. Tak lama ia bicara, sang gubernur menelponnya. Tak lama, Dennis Deborah keluar dan mengatakan bahwa Barry bisa keluar. Tak lama, ada 2 orang pria menjemput dan membawa Barry ke Gedung Putih. Di sana, ia bertemu para pejabat negara. Sang kolonel ingin membuktikan bahwa pemberontak Kontras itu ikut dalam penyebaran narkoba. Sedangkan pejabat DEA
di sana ingin membasmi kartel Madeline. Kali ini Barry diberi misi untuk meneruskan kegiatan menyamar. Seperti tak ada apa-apa, ia dibekali kamera di pesawat untuk mendapatkan bukti. Lanjut, Barry menemui George, Escobar, dan sekutunya. Dia berpura-pura seperti tak ada yang berubah. Pablo saat itu sempat curiga, namun Barry dapat kepercayaannya lagi. Akhirnya proses muat dan pengambilan bukti pun dimulai. Di sini ia ternyata dijebak oleh para pemerintah, karena foto yang didapatnya itu disebarluaskan di media. Di saat yang sama, para kartel marah karena mereka tahu sudah dihianati oleh Barry. Barry tahu apa yang akan terjadi, jadi sebelum FBI menyita semuanya, Barry menyuruh istrinya untuk memakai semua perhiasan agar tak ikut disita. Setelah itu, Barry Seal diadili karena kejahatannya yang ikut menyebarkan narkoba. Namun, ia sama sekali tak dipenjara, hanya disuruh lapor berkala ke kantor polisi. Sepertinya ada campur tangan oknum pemerintah di sini. Setelah keluar, ia sempat khawatir mobil yang ditumpanginya akan berakhir meledak seperti punya JP karena ia sudah mengkhianati para kartel ini. Namun untungnya mobil tetap aman. Ia memutuskan untuk berpisah dengan istrinya dan berpindah-pindah tempat agar bisa lolos dari kejaran para kartel. Sampai pada akhirnya seorang pria menghampirinya saat ia sedang parkir. Pria ini sedang menarik pelatuknya dan sepak terjang Barry akhirnya berakhir di sini. Di sisi lain, pesawat Barry tetap dipakai CIA untuk mengirimkan senjata ke Contras, sampai salah satu pilot mengganti Barry ditembak jatuh di Nicaragua. Skandal ini kita kenal sekarang sebagai kasus Iran-Contra, karena senjata yang mereka bawa adalah senjata sitaan dari Iran. Setelah kematian Barry, kini terlihat Lucy harus menjadi karyawan KFC lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Hidup itu selalu berputar. Jadi selalu bersyukur dan cari pekerjaan yang halal. Sekian dulu